Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Global Mediacom Tbk, kode sahamnya BMTR. Seperti apa perusahaannya, akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose-nya ya di Agustus tahun 2020. Jadi kita bakal lihat di BMTR. BMTR ini merupakan induk dari MNCN ya, Media Nusantara Citra Tbk. Lalu ada MNC Vision Networks Tbk dan juga ada online medianya. Ya, jadi ada DFTing, ada MNC Shop ya. Di sini bisa kelihatan. Lalu kalau misalnya kita mau lihat ini kinerjanya yang di first half ya. First half tahun 2020 ini seperti ini. Nah, kalau misalnya mau menilai BMTR, kita harus melihat dua emiten yang udah TBK ini, ada MNC dan juga MNC Vision Networks, karena secara tidak langsung kita membeli dua perusahaan ini juga. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, MNC ini memiliki free to air atau RCTI, MNC TV dan juga GTV. Untuk beritanya ada iNews ya. Lalu untuk konten dan IP-nya ada MNC Pictures, ada MNC Film Indonesia, Star Pro, Asia Media Productions. Lalu untuk digitalnya ada RCTI Plus. Jadi perseroan terus melakukan yang namanya inovasi ya, bukan cuman berhenti di RCTI aja, tapi juga udah memperkenalkan banyak media lainnya. Nah, Indonesia Advertising Market Share kalau misalnya kita lihat TV ini masih yang paling besar. Jadi boleh dikatakan masih cukup prospek lah ya ke depannya. Walaupun ke depan diperkirakan menurun menjadi 57%, tapi masih tetap besar ya, karena nilainya secara nilai akan terus bertumbuh dari sisi belanja. Nah, lalu MNCN audience share ini terus cukup stabil ya di kisaran 30% sampai 40%. Nah, inilah satu keunggulan dari si MNCN. Nah, untuk Indonesia Free to Air TV Advertising Market Share, MNC Group ini merupakan yang paling besar di sekitaran 37 sampai 45%. Nah, ini kecenderungannya terus meningkat ya hingga tahun 2019. Jadi boleh dikatakan keunggulan kompetitif dari si MNC ini terus meningkat jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Jadi perseroan juga terus melakukan yang namanya inovasi ya. Nah, misalnya di TV terus tiba-tiba ada yang namanya barcode, bisa untuk melakukan belanja barang-barang yang ada di TV ini. Nah, ini sebenarnya sangat menarik ya, cuman mungkin penggunanya belum terlalu banyak gitu ya, harus pelan-pelan. Oke, ini tentang MNC-nya, lalu kita bakal coba bahas saja di bagian kinerjanya. Nah, kinerjanya dari tahun 2014 ke tahun 2019 ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini cenderung mengalami peningkatan ya, dari 10,6 triliun lalu naik menjadi 10,8 di tahun 2019 menjadi 12,9 triliun atau hampir sekitar 13 triliun. Nah, lalu seiring dengan peningkatan omset, labanya juga meningkat ya dari 1,29 triliun menjadi 1,29 triliun ya, lalu menjadi 2,3 triliun dalam waktu sekitar 6 tahun aja. Jadi pertumbuhannya luar biasa karena memang secara omset juga meningkat ya, Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya, ini sebenarnya cash flow-nya sangat sehat. Kalau misalnya kita perhatikan 1,5, 2,2, 4,2, 4,3. Nah, akhirnya cash yang ada ini digunakan untuk investasi ya. Jadi dapat cash flow lalu diinvestasikan, dapat cash flow diinvestasikan. Makanya free cash flow-nya kalau misalnya kita perhatikan ini cenderung nggak sebesar cash flow from operation-nya ya. Jadi di sini kita bisa lihat, nah ini dia perolehan aset tetap terus dilakukan ya oleh perseroan untuk melakukan ekspansi. Nah, ini salah satu perusahaan yang cukup bagus sebenarnya, karena kita nggak mau perusahaan kita kan size-nya begitu-begitu aja dan tidak melakukan inovasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari key stat-nya di Stockbit, di sini current PE ratio-nya 3,99 yang TTM, jadi sangat-sangat murah. Lalu current PE ratio-nya di 4,96. Jadi kalau udah lihat PE ratio di bawah 5 kali, ya itu boleh dikatakan saham perusahaan ini udah cukup murah ya. Udah cukup murah, apalagi ini menggunakan laba di tahun pandemi. Yang mana laba di tahun pandemi ini boleh dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya.
Lalu kalau misalnya kita lihat dari solvency ratio, current rasionya 1,7 masih cukup sehat. DR-nya masih di bawah 100%, jadi masih cukup oke ya untuk neracanya. Dan market cap dari si BMTR 4942. Nah, kalau misalnya kita mau pakai valuasi dari Stockbit, kira-kira harga wajar BMTR ini berapa? Kita bisa coba cek ya. Nah, ini dia. Sekarang harga sahamnya sekitar 298. Sementara kalau misalnya kita pakai target price dari Stockbit ini di 529. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 78%. Dan kalau misalnya kita mau pakai konsensus target ini di kisaran 700-an. Jadi potensi kenaikannya masih 100% lebih buat si BMTR. Ya, jadi secara prospek bisnis masih cukup bagus, secara valuasi juga cukup murah. Oke, demikian dari saya tentang BMTR. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.